Wow, kabar mengejutkan hari ini. Fans Garuda pasti senang mendengarnya. Vietnam dan Belanda dibuat gigit jari usai minta FIFA untuk larang naturalisasi pemain timnas Indonesia. Loh kok bisa? Begini penjelasannya. Nah gini dong baru super top Marco Top. Sahabat Bung Towel pasti kecewa mendengar ini. Respon berkelas Ragnar Oratmangoen soal potensi Ole Romenyi bakal menggeser dirinya di timnas Indonesia. Kira-kira bagaimana respon Ragnar? Begini penjelasannya. Wow, Shin Tae-yong benar-benar gak main-main nih di Piala AFF 2024. 9 pemain senior timnas Indonesia dipanggil untuk bermain di Piala AFF. Kira-kira siapa saja mereka? Wah, Bahrain lagi-lagi buat ulah nih. Erick Thohir langsung buat surat ke FIFA soal pertandingan timnas Indonesia lawan Bahrain agar tetap di Indonesia. Kira-kira bagaimana ya lobi-lobi Erick Thohir? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Respon Ragnar Oratmangoen soal Ole Romenyi bakal geser posisinya di Timnas Indonesia. Kabar tentang proses naturalisasi striker FC Utrecht Ole Romenyi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia mendapat sambutan hangat dari pemain skuad Garuda, Ragnar Oratmangoen. Alih-alih merasa terancam, Ragnar justru melihat ini sebagai peluang emas bagi perkembangan tim. Kehadiran Ole Romenyi di lini depan Timnas Indonesia memang berpotensi memperketat persaingan, mengingat Ragnar saat ini menjadi salah satu penyerang andalan. Namun Ragnar dengan santai merespons kabar tersebut. Bukan masalah kami mempunyai beberapa pemain di posisi yang sama. Sekarang kami juga mempunyai orang-orang yang dapat bersaing dengan saya, ujar Ragnar saat diwawancarai. Menurutnya persaingan sehat justru membawa dampak positif bagi tim. Hal yang baik adalah kami memiliki banyak pemain dengan kualitas dan kami saling mendorong dalam latihan, tambahnya. Ragnar bahkan mengungkapkan bahwa dirinya memiliki hubungan dekat dengan Ole Romenyi. Keduanya pernah bermain bersama di Akademi NEC Nijmegen dan Ragnar menjadi salah satu orang yang aktif membujuk Ole untuk membela skuad Garuda. Saya sangat senang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya banyak berbicara dengannya. Saya mencoba meyakinkan dia. Saya sangat senang bertemu dengannya pekan lalu di Jakarta, ungkap Ragnar. Ole Romenyi yang lahir di Nijmegen, Belanda pada 20 Juni 2000 memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Proses naturalisasinya telah menarik perhatian publik dan kedatangannya di timnas diharapkan memperkuat sektor penyerangan. Menurut Ragnar, Ole adalah pemain berkualitas yang dapat memberikan dimensi baru di lini depan. Kini setelah ada kabar bahwa dia akan bergabung dengan kami, saya sangat senang dia ada di sini. Menurut saya dia adalah tambahan yang bagus untuk tim yang sudah kami miliki, pungkas Ragnar dengan optimisme. Langkah besar Timnas Indonesia dalam mengembangkan tim melalui proses naturalisasi ini patut diapresiasi. Kehadiran pemain seperti Ole Romenyi memberikan harapan baru bagi prestasi skuad Garuda di pentas internasional. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, respons Ragnar yang terbuka dan mendukung ini menjadi sinyal positif tentang semangat kekeluargaan dalam tim. Dengan atmosfer persaingan yang sehat dan kolaborasi yang erat, Timnas Indonesia kini semakin siap menghadapi tantangan besar ke depan. Bagaimana pendapat Anda tentang kehadiran Ole Romenyi di Timnas Indonesia? Apakah ini langkah tepat untuk meningkatkan kekuatan tim? Yuk, tuliskan komentar Anda di bawah ini dan mari dukung bersama skuad Garuda. Merasa iri, Vietnam tiba-tiba minta FIFA larang lakukan naturalisasi pemain. Langkah Timnas Indonesia dalam menaturalisasi pemain keturunan Belanda tampaknya menuai perhatian luas, termasuk dari media negara tetangga, Vietnam.
Salah satu media terkemuka Vietnam, Soha.vn, baru-baru ini mempublikasikan artikel yang terlihat mendukung suara segelintir masyarakat Belanda yang meminta FIFA untuk melarang proses naturalisasi tersebut. Dalam artikel tersebut, Soha.vn menyoroti usulan masyarakat Belanda kepada FIFA terkait pembatasan naturalisasi pemain. FIFA mendapat usulan untuk melarang timnas Indonesia menaturalisasi pemain asal Belanda. Sejauh ini belum diketahui apa langkah yang diambil FIFA setelah mendapat usulan tersebut, tulis Soha.vn. Sikap media Vietnam ini memunculkan dugaan bahwa mereka merasa iri dengan keberhasilan timnas Indonesia yang terus berkembang pesat melalui strategi naturalisasi. Dibandingkan Vietnam, yang masih mengandalkan pemain-pemain lokal, Indonesia kini diperkuat sejumlah pemain berkualitas hasil naturalisasi, seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, dan yang terbaru, nama-nama seperti Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Tak hanya itu, Soha.vn juga menyoroti kritik dari masyarakat Belanda di forum daring yang menilai langkah Indonesia kurang etis. Beberapa komentar menyebut bahwa naturalisasi mengubah timnas Indonesia menjadi Belanda C. Namun perlu digarisbawahi, proyek naturalisasi timnas Indonesia sepenuhnya sesuai aturan FIFA. Para pemain yang dinaturalisasi memiliki garis keturunan Indonesia, menjadikannya langkah legal dan sah. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Maroko dan Prancis telah lama memanfaatkan strategi serupa untuk meningkatkan kekuatan tim mereka. Maroko yang berhasil mencetak sejarah di Piala Dunia 2022 dengan melaju hingga semifinal banyak diperkuat pemain kelahiran Eropa. Begitu pula Prancis yang memiliki sejumlah pemain imigran seperti Kylian Mbappé dan Paul Pogba yang berperan besar membawa Les Bleus menjadi juara dunia. Di sisi lain, Vietnam terlihat kesulitan mengikuti perkembangan pesat timnas Indonesia. Meski sempat mendominasi kawasan Asia Tenggara, posisi Vietnam kini mulai terancam oleh kebangkitan Indonesia. Naturalisasi pemain menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia semakin kompetitif di tingkat internasional. Bisa jadi Vietnam menyadari bahwa langkah Indonesia dalam memanfaatkan pemain keturunan adalah ancaman nyata bagi dominasi mereka di Asia Tenggara. Dengan skuad yang terus diperkuat, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk melampaui Vietnam, baik di kompetisi regional seperti Piala AFF maupun di kancah Asia. Apakah sikap media Vietnam ini menunjukkan iri hati terhadap keberhasilan Indonesia? Atau mereka hanya khawatir dengan potensi besar skuad Garuda di masa depan? Vietnam dibuat malu oleh FIFA. Langkah timnas Indonesia dalam menaturalisasi pemain-pemain keturunan seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh ternyata membuat beberapa pihak di negara lain seperti Vietnam dan Belanda merasa tidak nyaman. Namun upaya mereka untuk menghalangi strategi ini akhirnya berujung pada kekecewaan. Pasalnya, FIFA telah dengan tegas menetapkan aturan mengenai naturalisasi pemain dan semua langkah yang dilakukan oleh PSSI sudah sesuai regulasi tersebut. Dalam regulasi FIFA, naturalisasi pemain bukan hanya diizinkan, tetapi juga memiliki syarat-syarat yang jelas dan transparan. Seorang pemain dapat membela negara barunya jika memenuhi salah satu dari 4 kriteria. Yang pertama, pemain lahir di negara tersebut. Yang kedua, ibu atau ayah kandung lahir di negara tersebut. Yang ketiga, nenek atau kakek kandung lahir di negara tersebut. Dan yang terakhir, pemain telah tinggal di negara tersebut selama 5 tahun setelah usia 18 tahun. Dengan memenuhi salah satu syarat ini, pemain yang mendapatkan kewarganegaraan baru memiliki hak penuh untuk memperkuat timnas negara tersebut. FIFA juga telah mengatur bahwa setiap negara yang mencoba menghalangi proses ini tanpa dasar yang jelas akan menghadapi tindakan tegas. Vietnam, yang selama ini menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Asia Tenggara, tampaknya merasa terancam dengan perkembangan pesat timnas Indonesia. Media-media mereka seperti Soha.vn secara terbuka mendukung suara masyarakat Belanda yang menolak proses naturalisasi pemain keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam merasa khawatir dominasi mereka di kawasan Asia Tenggara akan tergeser oleh kebangkitan skuad Garuda. Sementara itu, segelintir masyarakat Belanda juga sempat menyuarakan keberatan atas proses naturalisasi yang dilakukan Indonesia. Mereka menyebut langkah ini sebagai bentuk ketidakadilan.
Namun kenyataannya langkah ini legal dan sah di mata FIFA karena para pemain keturunan memiliki garis darah Indonesia yang valid. Melihat adanya pihak-pihak yang mencoba mengintervensi, FIFA akhirnya menegaskan bahwa naturalisasi pemain adalah bagian dari hak setiap negara selama dilakukan sesuai aturan. Dengan regulasi yang ada, negara-negara seperti Indonesia, Maroko, dan bahkan Perancis telah memanfaatkan strategi ini untuk memperkuat tim mereka di level internasional. Keberhasilan naturalisasi ini pun menjadi pukulan telak bagi Vietnam dan Belanda yang kini hanya bisa gigit jari. Sebaliknya, langkah ini justru menjadi sinyal kebangkitan Indonesia untuk bersaing lebih jauh, tidak hanya di Asia Tenggara tetapi juga di kancah internasional. Apakah langkah Indonesia dalam menaturalisasi pemain ini menjadi ancaman nyata bagi rival-rival di Asia Tenggara? Atau justru ini adalah strategi cerdas untuk masa depan sepak bola Indonesia? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan mari dukung skuad Garuda. Shin Tae-yong panggil 9 pemain senior untuk Piala AFF 2024. Pelatih Shin Tae-yong telah mengumumkan rencananya memanggil 9 pemain senior untuk memperkuat timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2024. Turnamen ini akan berlangsung mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Para pemain yang dipanggil termasuk nama-nama besar yang sudah mencicipi caps di timnas senior, seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ronaldo Kuateh, Muhammad Ferrari, dan Hoki Caraka. Langkah ini jelas menjadi angin segar bagi para pecinta sepak bola tanah air. Sebelumnya sempat muncul kekhawatiran karena Shin Tae-yong berencana mengandalkan skuad U-Strip 22 di turnamen 2 tahunan ini. Namun kehadiran pemain-pemain senior, terutama yang berkarier di luar negeri, membangkitkan optimisme bahwa timnas Indonesia mampu bersaing dan membawa pulang trofi yang telah lama dinantikan. Meski nama-nama besar sudah masuk radar, tantangan terbesar bagi PSSI adalah memastikan klub-klub tempat pemain tersebut berkarier memberikan izin. Pasalnya Piala AFF 2024 bukanlah agenda resmi FIFA, sehingga klub tidak wajib melepas pemain. Namun, pencinta sepak bola Indonesia tetap optimis. Hal ini didukung oleh keberhasilan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sebelumnya mampu melobi klub-klub besar seperti Swansea City, Jong Utrecht, dan Cerezo Osaka untuk melepas pemain ke Piala Asia U23 ajang yang juga bukan agenda resmi FIFA. Erick telah membuktikan bahwa dengan negosiasi yang tepat, klub-klub Eropa sekalipun bisa memberikan lampu hijau. Jika strategi serupa diterapkan, bukan tidak mungkin Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan pemain lainnya akan bergabung untuk memperkuat skuad Garuda. Timnas Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF sejak pertama kali digelar. Namun sejarah mencatat bahwa skuad Garuda memiliki kekuatan besar untuk bersaing. Tahun ini saja, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam tim kuat Asia Tenggara sebanyak 3 kali dalam berbagai ajang. Dengan kekuatan tambahan dari pemain-pemain senior dan pengalaman internasional mereka, peluang Timnas Indonesia untuk meraih gelar perdana semakin terbuka lebar. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Laga pertama akan berlangsung melawan Myanmar pada 9 Desember 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tantangan terbesar kemungkinan akan laga Indonesia lawan Bahrain diharapkan tetap di Jakarta. Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) kembali membuat kontroversi menjelang laga melawan Timnas Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Maret 2025. Dalam pernyataan resminya, mereka mengklaim ada kekhawatiran terkait keamanan di Indonesia dan meminta agar pertandingan dipindahkan ke lokasi netral. Pernyataan ini sontak menuai perhatian, terutama karena kondisi pertandingan kandang Indonesia selama ini terbukti aman dan kondusif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak tinggal diam menghadapi tudingan tersebut.
Dalam langkah tegasnya, Erik langsung mengirimkan surat resmi ke FIFA dan AFC menegaskan bahwa bermain di Indonesia aman. Ia juga meminta kedua organisasi sepak bola dunia tersebut untuk mempertimbangkan bukti nyata dari pertandingan internasional yang baru saja digelar seperti laga Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Erik menyoroti keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah dalam laga persahabatan melawan Jepang dan Arab Saudi. Pertandingan tersebut tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan pengalaman positif bagi para pemain dan supporter dari kedua negara. Dari Jepang, mereka bahkan membawa keluarga, anak, dan istri. Semuanya merasa nyaman dan aman, ujar Erik. Dari Saudi juga tidak ada masalah besar, meskipun mungkin kaget dengan hujan segar di sini, tetapi mereka justru menikmatinya. Selain itu, Erik menegaskan bahwa sistem keamanan di Stadion Indonesia telah ditingkatkan secara signifikan. Mulai dari teknologi pendeteksi wajah hingga sistem penjualan tiket yang lebih ketat, semua dirancang untuk memastikan pengalaman menonton yang aman bagi semua pihak. Keberatan Bahrain untuk bermain di Jakarta menuai tanda tanya besar. Mengapa mereka merasa tidak aman sementara negara-negara seperti Jepang dan Arab Saudi tidak menemukan kendala apapun? Erik dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan ini tidak berdasar dan hanya memperburuk citra Bahrain sendiri di mata publik sepak bola internasional. Kami pastikan Indonesia aman. Kita bukan negara terbelakang. Apa yang mereka katakan seolah-olah kita tidak mampu menjadi tuan rumah adalah hal yang salah, tambah Erik. Jika pertandingan melawan Bahrain tetap digelar di Jakarta, laga ini akan menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk membuktikan kekuatannya di kancah internasional. Selain itu, laga ini juga akan menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia layak menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola kelas dunia. Apakah langkah tegas Erik Thohir mampu mengakhiri polemik ini? Atau Bahrain hanya mencari alasan untuk menghindari laga tandang? Tulis komentar Anda di bawah dan dukung tim. Legenda Malaysia sampai cemburu dengan timnas Indonesia. Keberhasilan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian besar di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Malaysia. Salah satu legenda sepak bola negeri jiran, Azlan Johar, secara terbuka mengungkapkan rasa irinya terhadap progres pesat sepak bola Indonesia yang menurutnya telah meninggalkan Malaysia jauh di belakang. Azlan, mantan striker timnas Malaysia era 1983 hingga 1987, tidak hanya memuji langkah besar yang diambil Indonesia, tetapi juga menyoroti perlunya perubahan mendasar dalam manajemen sepak bola di negaranya. Ia menyebut bahwa Indonesia telah menjadi contoh nyata bagaimana transformasi total dapat membawa dampak signifikan. Timnas Indonesia mencatat sejarah baru usai meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa (19 November 2024). Kemenangan ini menjadikan Indonesia sebagai negara ASEAN pertama yang mengantongi 6 poin pada fase ini sekaligus memastikan tempat di putaran final Piala Asia 2027. Sementara itu, Malaysia masih berjuang untuk keluar dari bayang-bayang kejayaan masa lalu. Kondisi ini membuat Azlan Johar semakin kagum sekaligus iri melihat kebangkitan sepak bola Indonesia. Azlan menilai kebangkitan Indonesia dimulai saat negara ini menghadapi sanksi dari FIFA pada 2015. Sanksi itu menjadi titik balik. Indonesia menyadari kesalahan mereka lalu memperbaiki manajemen sepak bola secara menyeluruh. Kita harus iri dan belajar dari mereka, ujarnya dalam wawancara dengan Stadium Astro. Menurut Azlan, perbaikan itu tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam pengelolaan organisasi sepak bola. Ia memuji keberanian Indonesia untuk mengganti para pemangku kepentingan yang tidak mampu membawa perubahan. Indonesia sudah mengganti mesin dan pengemudi, sementara kita, dalam kurung Malaysia, masih tertinggal jauh, sindirnya. Azlan menegaskan bahwa Malaysia perlu revolusi besar dalam pengelolaan sepak bola, mulai dari struktur organisasi hingga pemilihan individu yang benar-benar memiliki komitmen terhadap kemajuan olahraga ini. Indonesia memilih manajemen yang tidak punya agenda pribadi. Kita lihat hasilnya, mereka konsisten menaikkan level sepak bola mereka, tambahnya.
Aslan berharap Malaysia dapat belajar dari keberhasilan Indonesia yang menurutnya bukanlah hasil instan, melainkan buah dari kerja keras, evaluasi, dan langkah-langkah strategis yang berani. Peran PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir juga mendapat apresiasi besar. Aslan menilai kolaborasi pemerintah, federasi, dan supporter menjadi kunci utama yang mendorong kesuksesan Timnas Indonesia. Kebangkitan Timnas Indonesia bukan hanya cerita inspiratif bagi Asia Tenggara, tetapi juga pengingat bahwa perubahan yang terarah dapat membawa hasil luar biasa. Bagaimana pendapat Anda tentang komentar Aslan Johar ini? Apakah Malaysia mampu mengejar Indonesia? Eliano Reijnders bangga pilih Timnas Indonesia. Eliano Reijnders, pemain sayap berbakat asal klub PEC Zwolle, dengan bangga menyatakan kebahagiaannya setelah resmi bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini mengambil sumpah warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada 30 September 2024 di Brussels, Belgia. Langkah ini diambil bersama Mads Hilgers, bek andalan FC Twente yang juga resmi menjadi WNI pada hari yang sama. Eliano yang memiliki darah Indonesia dari ibunya Angelina Lekatompes mengaku bahwa keputusan ini adalah bentuk penghormatan kepada warisan leluhurnya. Sebuah kebanggaan besar bagi saya. Ini adalah negara asal ibu dan kakek nenek saya, ujarnya dengan penuh antusias. Ibunda Eliano sendiri adalah wanita berdarah Ambon yang lahir di Jakarta, menjadikan hubungan Eliano dengan Indonesia terasa sangat dekat. Eliano mengungkapkan bahwa salah satu alasan kuat ia memilih membela Indonesia adalah dorongan keluarga, terutama sang kakak, Tijani Reijnders. Tijani yang saat ini bermain untuk AC Milan dan memperkuat timnas Belanda, memberikan dukungan penuh terhadap pilihan adiknya. Dia bilang kepada saya, jika itu yang kamu inginkan, lakukan saja, ungkap Eliano. Dukungan ini juga datang dari orang tua mereka yang merasa bangga melihat anak-anak mereka memperjuangkan mimpi masing-masing. Eliano bahkan bermimpi suatu hari dapat menghadapi kakaknya di ajang bergengsi seperti Piala Dunia. Mengulang cerita ikonik Jerome dan Kevin Prince Boateng yang bertemu di Piala Dunia 2014 membela Jerman dan Ghana. Sekarang setelah kami menang melawan Arab Saudi, peluang untuk bertemu Belanda di Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Akan menjadi sesuatu yang luar biasa bisa bermain melawan kakak saya, ujar Eliano penuh semangat. Debut Eliano bersama Timnas Indonesia menjadi awal dari perjalanan baru. Meski baru satu kali tampil, ia optimistis dapat memberikan kontribusi besar untuk tim. Dengan kemenangan atas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, peluang Indonesia melaju ke turnamen terbesar sepak bola dunia kian nyata. Sebagai pemain muda berbakat, Eliano membawa harapan besar bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Ia tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga inspirasi bagi generasi muda untuk bermimpi besar dan bekerja keras demi mencapainya. Tunjukkan dukungan Anda untuk Eliano Reijnders. Tulis semangat Anda di kolom komentar dan mari bersama-sama mengantarkan Timnas Garuda menuju Piala Dunia 2026.